Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan kita. Saya pribadi atas nama Irul yang kebetulan pada hari ini bersama Bapak Zainal selaku salah satu dosen yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda. Baik, selamat sore Pak. Ya, Ya, selamat sore. baik. Kita di sini akan membicarakan, akan Irul sendiri sebagai presenter akan menanyakan beberapa hal yang lingkup pembahasannya ini persoalan teroris dan agama. Seperti itu Pak. Sebagai pertanyaan yang pertama, secara pribadi Bapak, gambaran umum mengenai tentang teroris ini seperti apa Pak? Sebenarnya berbicara tentang teroris itu kan teror. Orang yang melakukan teror. Teror ini identik dengan bom. Contoh tragedi Makassar. Bomnya ini di depan gereja. Teror ini kan sebuah ancaman yang dilakukan seseorang. Mungkin menurut pandangan mereka terorisme ini adalah sebuah jihad. Tapi kalau menurut kita, terorisme itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan agama. Apalagi agama Islam, tidak ada hubungannya. Semua agama itu menolak dan membenci yang namanya terorisme atau teror. Baik. Terus kenapa pembahasan agama ini selalu dijadikan pembahasan yang tidak kunjung selesai dalam dunia peneroran seperti itu? Bukan penteroran istilahnya. Iya. Jadi intinya hubungan agama dan teroris ini tidak ada hubungannya sebenarnya. Agama, teroris. Ada subpokok masing-masing lah kalau pembahasan. Mungkin sekarang ini emang hangat agama itu dibicarakan sejak nenek moyang kita itu sampai sekarang. Persoalan agama atau sebuah kepercayaan itu emang tidak selesai dibicarakan. Contoh, karena berbicara agama adalah berbicara tentang individu. Apa katanya Gus Dur? Jika kamu itu berbuat baik, seseorang tidak akan menanyakan apa agamamu. Contoh, Irul ini melakukan sebuah bakti sosial. Terus sama seseorang, Irul ini tidak akan ditanyakan, oh itu Irul Islam, oh itu Irul itu adalah non Muslim. Saya saja selama kuliah di Jogja aktif di beberapa organisasi, terutama di lokal kampus yaitu Gus Durian yang konsentrasinya terhadap toleransi. Banyak teman-teman saya itu di luar agama Islam, malah mereka itu menghargai tentang kita. Begitu contoh ketika ucapan selamat itu hari raya Idul Fitri biasa kita silaturahmi, apalagi ketika mereka itu Natalan kita biasa. Cuma yang penting itu adalah kita bagaimana cara menghargai kita, bagaimana cara menghargai kita dengan orang lain. Intinya persoalan agama itu tidak bisa diusik. Contoh, Arul ikut saya ke agama Kristen, itu nggak mau karena agama adalah alami menurut pandangan saya. Begitu. Intinya agama ini emang tidak bisa diperdebatkan. Persoalan akidah itu katanya Mbak Yeni itu sebagai anaknya Gus Dur itu nggak bisa diperdebatkan persoalan akidah atau agama kepercayaan. Kira-kira Pak, teroris ini dilatar belakangi oleh orang yang bagaimana Pak? Kalau saya membacanya mungkin mereka itu yang dilatar belakangi mereka contoh tidak adanya pekerjaan, tidak ada aktivitas yang menetap. Bisa jadi contoh ada yang alirannya NU Muhammadiyah, contoh ini boro-boro akhirnya itu bisa ikut teroris. Karena teroris itu mungkin kalau di kita ya, di organisasi kita itu pembayatannya itu sangat cepat teroris. Gembangan lah istilahnya. Warna-warninya kamu itu nanti kalau ikut ini, kalau menyerang ini, kalau melakukan ini kamu akan masuk surga. Begitu. Masuk surga kan prerogatif Tuhan. Karena menurut mereka teroris ini adalah jihad. Sebenarnya jahat. Iya kan? Begitu. Teroris ini kan orang meneror, orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan intimidasi. Kenapa yang di teror itu kok gereja? Jarang ya, macam-macam jarang ya. Lah, ini ya hubungannya dengan umat Islam. Kita itu sebenarnya diadu domba dengan teroris. Pasti yang melakukan teroris ini adalah orang Islam. Orang Islam yang bagaimana? Apalagi kita yang ada di naungan pesantren yang pahamnya
mempunyai paham Ahlussunnah wal Jamaah, nggak mungkin begitu. Apalagi anak PMI melakukan terus, nggak mungkin. Ini yang melakukan terus adalah Islam anyara. Segi puru tahu Islam langsung melakukan Islam. Contoh sekarang kayak imsak, ini dipermasalahkan. Mulai imsak arwah, bektona ambu puasa, bektona ambu sahur ya. Sekarang dipersoalkan. Kalau kita di pesantren memahami imsak adalah pemahamannya tentang para subuh. Intinya kita berhenti sudah minum, tak mentah, begitu. Iya. Terus sebagai yang terakhir Pak, pesan Bapak khususnya kepada pemuda ataupun kalangan pelajar yang hari ini masih mengenyam pendidikannya untuk memahami ataupun menangkal dengan adanya isu teroris ataupun terorisnya sendiri, ini seperti apa Pak? Yang pertama adalah tetap berkarya. Kata Nabi itu, meskipun di sekelilingmu itu ada yang benci atau jahat kepada, yang penting kamu satu, berkarya. Apalagi sekarang adalah di zaman milenial katanya, HP. Ini HP ini ibaratkan pedang. Tergantung bagaimana kamu ini menggunakan HP, terutama terhadap anak muda, bagaimana dengan adanya HP. HP ini sebagai alat untuk bisa dakwah, bagaimana bisa memahami tentang Islam yang moderat begitu, bagaimana memahami tentang saling menghargai. Intinya kalau ngaji lah, kalau kita ngaji, apalagi kita ada di nama pondok pesantren dan buta, ngajinya terhadap Habib yang sudah jelas keturunannya itu Dzurriyyatul Rasul katanya, itu sudah bagus, itu tidak usah diragukan lagi. Habib itu benar sudah. Apa yang diucapkan Habib, kalau AA sudah jalankan gitu, tidak akan berpaling. Kalau apa yang diucapkan Habib itu sudah benar, kita jalankan. Yang tidak kalau yang mungkar jangan dijalankan. Intinya adalah bagaimana pemuda ini bisa diharapkan untuk pengembangan pemuda masa depan. Karena pemuda itu satu, cuma berkarya, apalagi mahasiswa harus aktif di beberapa organisasi baik intra maupun ekstra. Itulah apa yang disampaikan oleh Pak Zainal selaku salah satu dosen yang ada di STINHA. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah sebuah wawasan bagi kita semua.